Selamat pagi teman-teman. Saya lagi ada di dapur seperti biasanya, hari Selasa libur dan akan masak besar. Masak besar apa? Saya mau memasak seluruh daging yang ada di freezer saya, dikeluarkan semua. Dan saya menemukan barang-barang antik yang ada di dalam freezer dan akan menghabiskannya sekarang untuk dimasak. Tentu aja ya bukan dimakan secara langsung, tapi saya mau bikin matengan. Jadi ternyata ada sekitar 2 kg daging sapi. Mau saya buat rendang dan mau bikin rawon. Terus ini ada 2 kilo juga koyor. Koyor itu apa? Baru tahu ya, karena saya lihat postingan orang di Facebook. Koyor itu katanya sejenis seperti kikil, ternyata bukan kikil, itu dari spir sapi, urat sapi. Ini bentuknya kayak gini. Tuh, ini ya, ini lagi direbus dulu. Rebus terus nanti dibuang airnya dan akan dimasukkan ke panci presto. Di sini udah ada daging rendang juga yang udah dicuci, dibuang airnya, terus sekarang dimasukkan ke sini karena mau bikin rawon sekaligus rendang ya. Rendangnya rendang bukan ala Padang atau ala Indonesia, tapi rendang ala Belanda yang dikukus dulu atau direbus dulu di panci presto ini ya, agar lebih empuk gitu dagingnya, terus nggak lama dimasak. Emang sih biasanya saya kurang suka ya kalau misalkan bikin rendang di presto dulu. Kenapa? Karena si dagingnya tidak meresap gitu bumbunya. Tapi karena ini rendang buat look, jadi saya bikin cara yang gampang aja, di presto dulu terus baru nanti dibumbuin. Bumbunya mau spesial, banyak sekali santannya, karena saya mau bikin kikil. Ini kikil ala saya ya. Jadi kikil khusus buat saya. Saya punya kaki sapi yang udah dipotong-potong tuh kayak gini ya. Ini kenapa hitam? Karena dibakar dulu kulitnya, jadi nggak ada bulu-bulunya yang nempel, cuman kayak gini. Ini jadi lebih hitam gitu jadinya. Tapi nggak apa-apa, mau direbus dulu, dibuang airnya, terus dimasukkan ke panci presto. Jadi saya 3 kali akan memasukkan di panci presto ini. Pancinya cuma 1 ya, jadi ya dibukanya juga kan nggak bisa langsung dibuka, tapi harus nunggu sekitar 1 jam biar nggak kaget gitu. Saya pernah langsung dibuka tuh susah dibuka itu ya. Jadi saya mau masak kaki sapi ini mau direndang juga, terus pakai serundeng yang udah saya buat. Pokoknya pingin seenak mungkin, terus karena itu buat saya, jadi saya bebas melakukan apa aja dengan bumbu yang saya inginkan seperti di Indonesia, karena Luke dan anak-anak tidak suka kikil dan jelas juga ini koyor enggak. Jadi ini khusus buat saya koyor dan kikil. Sedangkan yang rendang ini makanya untuk Luke, karena dia akan boleh yang dia suka lebih lembut gitu. Jadi Luke itu tidak suka kalau rendangnya dagingnya keras gitu. Katanya dagingnya pengen yang lembut terus banyak bumbunya. Jadi kita namakan rendang ala Belanda. Ya, gampang masaknya. Di sini tuh saya bumbunya jadi cuman bawang merah, bawang putih, kemiri, terus santan aja. Ya, tentu aja pakai laja. Laja tuh apa ya? Laja, lengkuas sama jahe sedikit. Mau ikut semuanya di blender. Oh ya, kalau trik buat saya, karena di sini sereh itu mahal ya. Jadi saya tuh suka si serehnya itu ikut di blender juga. Jadi kalau di Indonesia kan digeprek aja, saya ikut di blender aja, itu enak juga. Jadi banyak bumbunya, rempah-rempahnya. Oke, kita lihat ya seperti apa prosesnya. Yang bawang-bawangan, kenapa banyak? Karena yang akan dibuatnya banyak ya. Untuk rendangnya saya pakai juga bumbu serundeng, jadi biar ledok alias lengkong. Serundengnya di blender dulu, harusnya sih pakai mutu ya, pakai ulekan. Tapi kan capek udah aja di blender. Ini jadinya
kayak gini nih, udah halus. Nanti kita tinggal tambahin ke si itunya, ke apa, rendangnya. Jadi nanti enak, ada rasa serundeng-serundengnya. Bumbunya enak, halus banget dari serundeng yang ini nih, dari serundeng yang ini. Sekarang jadi gini, kita sisihkan. Terus kita sekarang mau blender bumbu-bumbu. Ini kita sisihkan ya. Tuh, jadi sedikit, jadi kayak begini, cuma segini aja. Jadi gini nanti tambahan buat rendangnya. Rendang kaki ya. Karena kalau rendang Belanda nggak perlu pakai yang begini. Sekarang kita jadi ini maksudnya buat rendang, bumbu rendang kaki. Jadi enak pakai ini. Karena ini buat saya sendiri, kalau cara Belanda nggak perlu. Ini sekarang kita masukkan semua perbumbuan sedikit-sedikit dulu, karena ininya tidak cukup besar. Dikasih juga merica, kemiri, maksudnya dikasih kemiri juga. Ini banyak, nggak apa-apa. Kemiri, terus serehnya saya ikut blender. Ini ada sereh yang udah dipotong-potong, jadi lebih gampang di freezer. Kita ikut blender aja, karena sereh di sini harganya lumayan mahal. Sereh, lengkuas juga boleh. Biasanya digeprek, blender aja kalau buat rendang. Jadi biar rasanya mantap. Sama ininya juga, ini nih, jahenya ikutan digeprek juga. Saya nggak punya nggak punya lengkuas yang jadi, tapi punyanya yang bubuk. Jadi kita masukin yang bubuk aja, pakai kemiri juga, ketumbarnya ada yang bubuk, tapi saya punya juga yang butiran. Apakah ada yang butiran? Oh, nggak ada ternyata. Jadi yang bubuk aja. Pakai yang bubuk ya. Semua masukkan aja. Terus kita blender. Pakai air sedikit. Nih bumbunya jadi segini. Kita masukkan ke buat rendang setengahnya, nanti buat kaki ya, rendang daging sama buat kaki. Masukin setengahnya, kira-kira segini, bersama dengan nih, pakai ini ya, pakai santan. Ini santannya susah, jadi mau dibongkar aja. Pakai santan. Katanya kalau 1 kilo rendang daging, ininya harus 1 kilo rendang ininya santannya. Katanya gitu sih. Tadi lupa pakai cabe, jadi aku beli lagi cabenya ini nih. Semua dimasukkan ke sini, ke bumbu. Ya. Terus kita
masak di api kecil. Ini semua sudah masuk, dagingnya juga. Ini di api kecil ya, sampai benar-benar tanak. Di pagi masak belum selesai. Sekarang bikin semur ayam. Semur ayam. Kenapa bikin semur ayam? Karena ingin memanfaatkan bahan ayam yang ada di kulkas yang saya tidak suka. Jadi temen datang ya, teman kerja, dia bawa 2 kilo ayam wing wing yang dibakar gitu. Kita tuh nggak terlalu suka kalau misalkan cemilan buat ayam gitu. Ini jadi ada 1 bak lagi. Saya mau bikin masukin di semur aja gitu. Jadi udah dibakar di semur ya, namanya pemanfaatan daripada nggak dibakar kan. Jadi anak-anak itu kalau ayam itu kalau misalkan nggak fried chicken ya, yang kayak Kentucky gitu dimasak kayak gitu, atau mereka sukanya ayam crispy yang bukan ayam crispy ya, kayak wing gitu, tapi bumbunya fried chicken, jadi pakai tepung. Jadi kalau misalkan dibakar nggak begitu terlalu suka. Dan saya juga nggak terlalu suka kalau misalkan yang bakar ayam ala Belanda. Jadi cuma dibumbuin pakai krauden itu ya, pakai krauden yang udah jadi. Biasanya garam sama ini paprika. Udah, saya nggak suka gitu. Jadi sekarang mau dibikin semur aja. Lumayan kan pemanfaatan tuh. Ini bumbunya udah jadi ya. Kalau bikin semur itu banyak pakai ketumbar. Ini progres udah segini, tinggal dikeringin. Rendangnya ini yang di sini yang di sini nenek nggak boleh duduk di situ, bunakom. Ini udah selesai. Itu ngasih tahu anak-anak. Ini yang di sini kaki ya. Ini tinggal dikasih kecap yang banyak ya. Kalau buat semur gampang seperti biasa, kayak gini aja, terus didiamkan. Kasih garam, lada, udah jadi. Terus tunggu sampai menyusut. Udah gampang kan? Ini bumbu halusnya, bawang putih, bawang merah, kasih kemiri, terus ketumbar, kasih lengkuas juga boleh ya, pokoknya masa gabrusnya saja. Ya kita simpan, kita diamkan. Rendangnya udah jadi, lihat sudah kayak seperti ini ya. Nih, ini nggak kering, tapi bumbunya banyak, terus udah berminyak. Cukup sekian aja karena ini rendang Belanda, banyak bumbu tuh. Cikruh. Terus ini semur ala aku, ini sudah jadi karamel. Ini juga hitam ya penampakannya. Sekarang mau bikin tunjang kaki. Nih teman-teman, aku pisahin ya tulangnya. Ini udah nggak ada tulangnya, cuma satu aja ini. Sedangkan ini koyor, akhirnya sama ininya disatukan. Koyor sama kaki disatukan, jadi kita bikin rendang aja. Ini namanya gulai tunjang rendang. Jadi mau gulai, mau tunjang, pokoknya jadi. Ini tadi udah semua bumbu dimasukin, bumbu halusnya, dan kita tunggu sampai selesai.
Sisi air cipati juga udah, air santan. Cipati itu air santan ya teman-teman. Ininya dipisahin. Jadi sekarang capek, udah capek, saya sudah lungse teman-teman. Mau istirahat dulu, mau minum yogurt, mau minum kopi, mau bobo dulu, bobo siang. Jadi ini jadi ya, udah jadi, tinggal ditunggu aja sampai menyusut. Tuh ya, sini liatin ini. Kita masukkan. Nah, ini kalau makan rame-rame. Sedangkan tempat ini bak-bak kayak gini kalau makan sendiri. Kikil, rendang, kikil. Oke, biar nggak lupa ditulisin. Kalau bisa tulisin juga tanggalnya. Sekarang tanggal 2 bulan 5. 2 bulan 5. Tuh, gitu. Ini ya, kikil. Ini yang buat sekali makan. Ini yang buat kalau ada teman. Oke, ini rendang. Wah, sedap.